Perkenalkan, saya Anissa Agustina Dwi Sulistiawati dengan NIM 23426200059 absen 3. Perkenalkan, nama aku Farajana Iva, NIM 23426200165 absen 16. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Anjani dengan nomor NIM 23426200052 dengan nomor absen 15. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan materi tentang faktor sosial dalam perilaku konsumen. Nah, apa sih faktor sosial itu? Jadi menurut Kotler dan Armstrong 2008, faktor sosial merupakan sekelompok orang yang bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus-menerus bersosialisasi di antara mereka sendiri, baik secara formal maupun secara informal. Faktor sosial yang pertama ini adalah kelas sosial atau golongan sosial. Nah, ini biasanya pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan hierarki, status, dan sumber daya ekonomi. Pembagian ini seringkali didasarkan oleh faktor-faktor seperti pekerjaan, pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan gaya hidup. Sosial sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Nah, untuk kelas atas sendiri yang pertama itu berpenghasilan yang tinggi, terus gaya hidup tinggi, terus biasanya itu tidak terlalu mempermasalahkan harga. Nah, contoh di sini saya mengambil itu produk skincare. Biasanya kelas atas sendiri itu membeli produk skincare itu pasti mencari kualitas yang terbaik dan hasil yang maksimal. Terus biasanya juga mereka itu dapat rekomendasi dari beauty konsultan pribadi atau dermatologis. Nah, contoh di sini tuh brand skincare-nya itu yang saya ambil itu La Mer, Dior Skincare, dan SK2. Nah, untuk kedua ini adalah kelas menengah. Kelas menengah sendiri ini biasanya tuh berpenghasilan menengah. Contohnya itu pegawai kantoran, mahasiswa, terus ibu rumah tangga yang modern, dan seimbang antara kebutuhan dan keinginannya. Contoh yang di sini saya ambil sama dengan contoh yang sebelumnya, itu produk kecantikan atau skincare. Contohnya itu Something, Avoskin, The Aubrey. Nah, di sini ini mereka itu mengutamakan kualitas sebanding dengan harga. Sangat memperhatikan review, testimoni, dan rating produk. Terus mereka juga pasti sering membandingkan harga. Yang ketiga itu adalah kelas bawah. Biasanya itu penghasilannya itu terbatas, terus prioritas utamanya itu adalah melihat harga yang terjangkau. Umumnya juga membeli di toko kelontong dan pasar tradisional atau minimarket. Nah, contoh sama seperti yang sebelumnya, saya mengambil contoh brand skincare, yaitu seperti contoh Sari Ayu, Viva, Mustika Ratu. Nah, biasanya ini harganya murah dan familiar, brandnya juga sudah terkenal, harga yang murah dan familiar, brand yang sudah dikenal sejak lama dan aman. Terus mereka ini pasti juga kelas bawah ini jarang mengikuti tren skincare atau tidak terlalu memperhatikan ingredients dari produk skincare tersebut. Nah, biasanya informasi tentang skincare itu mereka mendapatkan dari rekomendasi keluarga atau teman. Terus bisa juga mereka melihat di TV, bisa juga mereka yang terakhir itu kebiasaan turun-temurun. Contoh dari perilaku konsumen dalam pembelian produk skincare dari 3 kelas sosial yang berbeda, yang menunjukkan bahwa perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, gaya hidup, motivasi, serta informasi yang mereka akses. Nyobain skincare Dior Prestige yang harganya 20 jutaan sekian. Kenapa Mami bilang 20 jutaan sekian, lupa berapa? Karena kemarin beli sama kosmetiknya, foundationnya 22 juta sekian lah ya. Kurang lebih 20 jutaan, karena seingat Mami tuh yang ini tuh harganya almost 9-10 juta gitu deh. Nah, jadi ini Mami pakai yang skincare Dior Prestige Light in White. Jadi dia lebih fokus ke glowing kinclong putih. Emang kalau kita tuh maunya yang pengen glowing kinclong gitu kan. Udah glowing, pengen makin glowing, itu Mami. Nah, ini ada Dior yang lotionnya. Jadi dia udah sebagai pengganti face mist. Ada serumnya, ada moisturizer-nya. Dan yang kali ini Mami belinya nggak lengkap-lengkap banget. Kenapa? Oke, jadi kandungan dari Dior Prestige ini dia sendiri tuh menggunakan bunga apa ya gitu ya. Ya pokoknya cuma dikembangkan dan ditumbuhkan di Universitas Oxford. Keren ya. Jadi benar-benar cuma Dior yang punya. Nah, ini untuk teksturnya. Jadi kalau kalian udah pakai lotion ini pagi dan malam, ya kan,
kalian tuh udah nggak usah pakai face mist. Jadi kulitnya tuh udah kayak enak banget, kenyal-kenyal banget. Nah, jujur kalau mami tuh pakai ini udah kurang lebih 2 bulan, ya kan? Walaupun ganti-ganti merek lain, beneran gue suka banget sama lotionnya. Seger banget dan gak lengket ya. By the way, lotionnya udah kelar. Lanjut, mami pakai yang serumnya. Nah, ini tekstur serumnya mami kasih lihat dulu ke kalian. Jadi dia kayak cucu. Ya, bener-bener kayak cucu ya teksturnya tuh. Ya kan, jadi kayak kental banget. Dan ini tuh cuma 30 ml. Ini kayak serumnya sendiri aja tuh almost kayak 7 juta, 8 juta gitu deh. Lupa deh. Oke, buat mami sendiri sih, mami pakai serumnya rasanya ya dingin-dingin aja, fine-fine aja, seger-seger aja gitu loh. Udah kelar, ini moisturizer-nya tuh 50 ml. Jadi katanya sih ini bisa pakai 3 bulan, tapi emang iya sih. Ini banyak banget loh guys. Ini teksturnya ya guys, nih. Ya, ini teksturnya. Jadi emang ini pakainya bisa lama sih. Jadi pakai seiprit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau yang paling boros itu cuma lotion sama serum. Tapi kalau moisturizer kamu beli ini menurut mami sih worth it, karena dia bisa pakai 3 bulan gitu loh. Lama banget. Soalnya isinya kental dan banyak. Nah, jadi kalau kalian nanya gimana rasanya pakai skincare Dior yang harganya 20 jutaan ini, jawaban mami oke. Tapi ya gimana-gimana gitu loh, cuma ngelembapin. Kalau dibilang muka gue glowing atau enggak, kayaknya ya begitu-gitu aja sih. Ya glowing, tapi nggak kayak gimana-gimana banget gitu ya. Cuma ngerasa lebih sehat, nggak jerawatan, nggak breakout. Pokoknya dari semuanya, mami paling suka nih lotionnya. Ini bakal repeat order lagi sih, karena nggak usah pakai face mist, cuma pakai ini aja udah enak banget sih, kenyal-kenyal. Nah, kalau kalian lihat review mami menggunakan Dior Skincare Prestige ini, menurut kalian worth it gak? Bagus gak? Tapi jujur ya, kemasannya tuh mewah sesuai dengan namanya Dior. Komen. Ini adalah salah satu investasi skincare yang aku terapin pas masuk di umur 20. Karena udah muncul yang namanya dark circle dan garis-garis halus di bawah mata. That's why aku pakai si Advanced Section Eye Ampoule by Avoskin. Okay, things I love about this. Pertama, teksturnya tuh gel yang bisa dibilang cukup ringan pas di-apply ke mata. Terus ada cooling sensationnya juga, jadi kayak bener-bener nyaman banget pas di-apply. Dan sebenarnya tuh pakai dikit aja itu udah ngelembapin. Cara pakainya kalian tuh bisa pakai ujung jari. Terus gerakannya tuh melingkar kayak gini. Tujuannya biar penyerapannya tuh merata sama mata kalian juga ikut ke relaksasi. Aku rekomend banget untuk eye care satu ini karena dari ingredientsnya sendiri yang bisa brightening, hydrating, dan anti-aging. That's it, bye-bye. Oke teman-teman, nah yang selanjutnya kelompok teman. Apa sih kelompok teman itu? Gampangnya tuh gini, kelompok teman itu kan minimal 2 orang yang saling nyambung buat ngelakuin sesuatu atau barang yang sama kayak gitu kan. Nah, pertemanan itu hubungan baik yang ada rasa saling peduli, saling care, saling support, saling dukung kayak gitulah. Ternyata teman-teman kita ini sering banget ngasih pengaruh ke apa yang kita beli atau yang kita pilih. Mereka bisa jadi tempat curhat soal bingung mau beli apa, bikin kita ngerasa aman karena punya kesukaan yang sama dan pendapat mereka yang sering kita dengerin. Makanya orang yang jualan tuh ngerti banget pengaruh teman ini kayak gitu. Oke, dari kelas teman ini aku mau mengambil contoh. Kan banyak tuh orang-orang yang menyukai idol K-pop. Nah, banyak juga orang-orang yang membentuk komunitas penyuka idol K-pop atau K-popers, kayak grup-grup fandom kayak gitulah. Nah, dalam lingkungan pertemanan, aku mau ngambil lingkungan pertemanan yang ada di kelas. Nah, komunitas penyuka idol K-pop menjadi contoh nyata bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen. Awalnya mungkin hanya ketertarikan secara individu, namun interaksi dan sesama minat menciptakan kelompok referensi yang kuat. Nah, biasanya kita juga melakukan diskusi kayak misal, kamu suka nggak sih album ini, misal dari album EXO, atau bahkan kita semisal teman A dan B itu merekomendasikan untuk membeli album atau CP. Komunitas penggemar K-pop di kelompok teman ini, kita bisa melihat dengan jelas betapa kuatnya pengaruh teman-teman kita terhadap apa yang kita beli dan bagaimana kita bertindak sebagai konsumen. Awalnya mungkin hanya kita sendiri yang tertarik pada seorang idol. Namun ketika kita bertemu teman-teman yang memiliki minat yang sama, hobi yang sama, kita juga jadi interaksi dan obrolan kita tentang idol tersebut mulai membentuk sebuah kelompok yang penting bagi kita.
Dalam sekelompok ini kita saling bertukar informasi, mulai dari berita terbaru tentang idol, rekomendasi lagu atau video, sampai tempat membeli merchandise atau cara mendukung idol. Informasi dari teman-teman ini menjadi sangat berharga dan mempengaruhi keinginan kita untuk tahu lebih banyak dan akhirnya membeli produk terkait. Lebih dari sekedar informasi, ada yang juga dorongan kuat untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari kelompok ini. Kita melihat teman-teman kita membeli album atau merchandise dan kita pun jadi ingin melakukan hal yang sama agar merasa nyambung dan tidak ketinggalan. Ini adalah bagaimana norma dalam kelompok terbentuk dan mempengaruhi perilaku konsumen kita. Kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai bagian dari komunitas penggemar ini melalui apa yang kita beli dan apa yang kita lakukan. Seberapa sering sih kalian beli merch K-pop? Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara fanatisme terhadap perilaku konsumtif pembelian merch K-pop. Lalu studi lain juga memperkuat argumen tersebut bahwa banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti semakin tinggi pendapatan kamu, semakin tinggi juga keinginan untuk membeli merch. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan literasi keuangan. Dan yang terakhir adalah tentang self-control. Jadi nasihat untuk saya dan kepada korektor K-pop yang lain agar tidak terjebak pada perilaku konsumtif. Ya kalau mau beli merch, beli yang kepake untuk kehidupan sehari-hari seperti kaos, tas, sampai botol minum. Lalu kalau nggak punya uang, jangan maksa untuk DP barang di grup order. Dan yang paling penting adalah self-control aja, tahu mana yang prioritas atau yang bukan. Dia penjelasan tentang kelompok teman dan contoh yang udah aku berikan. Semoga teman-teman mengerti dan dapat disampaikan dengan baik. Makasih. Baik, ya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial. Nah, apa sih lingkungan sosial itu? Jadi lingkungan sosial adalah segala bentuk interaksi dan hubungan antara individu dengan orang lain. Nah, orang lain itu sendiri termasuk yang ada di sekitarnya, termasuk keluarga, teman, kelompok masyarakat, institusi pendidikan, tempat kerja, dan juga media sosial. Nah, di lingkungan ini juga berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, nilai, dan juga perilaku seseorang untuk mengambil keputusan sebagai seorang konsumen. Nah, di dalam konteks perilaku konsumen, lingkungan sosial ini juga menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih, membeli, menggunakan, dan juga mengevaluasi suatu produk atau jasa. Konsumen juga tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi loh teman-teman, tapi mereka juga dipengaruhi oleh tekanan, saran, atau kebiasaan yang berlaku di kelompok sosial di tempat ia berada. Nah, jadi lingkungan sosial memainkan peran besar dalam membentuk perilaku konsumsi seseorang melalui interaksi dengan orang lain dan ekspektasi sosial di sekitarnya. Konsumen juga seringkali membuat keputusan tidak hanya berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga demi pencitraan diri, penerimaan sosial, atau pengaruh dari kelompok. Nah, untuk contoh dari lingkungan sosial ini sendiri, saya mengambil contoh sebagai mahasiswa jurusan pemasaran. Nah, di sini contohnya, mahasiswa jurusan pemasaran seringkali terpengaruh oleh lingkungan sosial di kampus dalam mengambil keputusan konsumen, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Salah satu contohnya, ketika mereka memutuskan untuk membeli kursus online tentang digital marketing, seperti strategi pemasaran melalui platform Instagram dan juga TikTok. Keputusan ini biasanya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh teman-teman sejurusan yang sudah lebih dulu mengikuti kursus serupa, dan mereka membagikan pengalaman kepada mahasiswa lainnya, sehingga dalam diskusi kelas maupun melalui grup WhatsApp itu, dosen kerap menekankan pentingnya penguasaan keterampilan digital yang tidak tercakup secara mendalam dalam dunia perkuliahan, sehingga mahasiswa ini tuh perlu belajar dari sumber eksternal. Dari tekanan sosial di lingkungan perkuliahan ini, banyak mahasiswa yang mengikuti kursus digital marketing seperti strategi pemasaran tadi untuk menambah sertifikat tambahan atau portofolio digital, dan juga turut memperkuat keputusan konsumsi tersebut. Nah, dalam hal ini, lingkungan sosial kampus secara nyata mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa pemasaran, khususnya dalam hal pembelian produk edukasi yang menunjang kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Oke, jadi yang kedua, di sini saya akan memberikan contoh tentang lingkungan sosial dalam perilaku konsumen. Nah, untuk
yang contoh kedua ini, saya akan memberikan contoh tentang wilayah Ponorogo yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dengan budaya, nilai tradisional, serta hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Nah, salah satu bentuk nyata pengaruh lingkungan sosial dalam perilaku konsumen ini terlihat saat perayaan budaya tahunan seperti Grebek Suro, di mana masyarakat berbondong-bondong membeli perlengkapan adat seperti pakaian reog, aksesoris tradisional, serta makanan khas daerah seperti jenang suro dan nasi tumpeng. Nah, jadi dalam momen tersebut, keputusan pembelian konsumen itu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pribadi, tetapi juga ada dorongan dari lingkungan sekitar seperti tetangga, keluarga, dan komunitas seni reog. Nah, misalnya ada seorang warga yang menjadi bagian dari kelompok seni reog akan merasa terdorong untuk membeli kostum reog yang berkualitas atau mendukung penjahit lokal yang sudah dikenal baik oleh komunitasnya. Nah, selain dalam konteks budaya, dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Ponorogo juga cenderung mempercayai rekomendasi dari orang terdekat dalam memilih produk seperti bahan makanan, pakaian, hingga layanan jasa. Sebagai contoh, banyak ibu rumah tangga lebih memilih berbelanja di pasar tradisional yang dikelola warga lokal karena sudah terbentuk hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Bahkan seringkali tanpa perlu tawar-menawar karena adanya rasa percaya. Nah, produk-produk UMKM lokal juga banyak dikonsumsi karena adanya kedekatan personal, seperti ada seseorang ibu membeli keripik tempe dari tetangga atau pesanan kue buatan ibu-ibu PKK setempat. Semua ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen di Ponorogo bukan semata-mata dilandasi oleh faktor ekonomi atau iklan komersial, tetapi lebih pada norma sosial, budaya lokal, dan keinginan untuk saling mendukung dalam lingkup sosial yang lebih luas.
Nah, di itu adalah penjelasan tentang lingkungan sosial dalam perilaku konsumen, dan tadi sudah saya jelaskan mengenai contoh lingkungan sosial dalam perilaku konsumen. Nah, semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa paham dan mengerti tentang lingkungan sosial dalam perilaku konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.